Oke, selamat pagi semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu serta dengan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita dapat kembali bersama lagi di tempat ini, datang memuliakan Tuhan dan mengucap syukur atas dengan penyertaannya sepanjang hari. Dan saat ini kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik dalam setiap dengan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk meneruskan kebaktian kita bersama. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian sama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi.
Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian glory bersama-sama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita beri kemuliaan Tuhan kepada Tuhan kita, karena Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Amin. Sama-sama kita katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan.
baik, mengerti hatiku, sahabat di hidupku. Tuhan tahu yang ku perlu, Tuhan tahu yang ku rindu. Allah tak terbayang imanku ada di dalam-Mu besar. Tuhan, Dia layak ditinggikan atas segalanya. Ajaib kuasa-Mu, kemuliaan-Mu nyata di tengah badai hidupku. Mari sama-sama kita katakan, tiada pernah terbandingkan Tuhan
doa hari ini sama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menunjukkan terang kebenaran-Mu kepada orang berdosa supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran. Perkenankan kami serta semua yang telah dibenarkan masuk ke dalam persekutuan ibadah Kristus, menolak hal-hal yang bertentangan dengan pengakuan iman kami dan mematuhi segala sesuatu yang bersetuju dengan pengakuan iman itu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari Mazmur pasal 51 ayat 12 hingga 19. Mazmur pasal 51 ayat 12 hingga 11. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan janji-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang dara ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya persembahan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina, ya Allah. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Sidang jemaat, mari kita bersama berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 15 ayat 1 hingga 9. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius pasal 15 ayat 1 hingga 9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku
sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Inilah Injil Kristus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu terus memimpin kami, memberi pemahaman kepada kami, supaya kami dapat menerima dan mempraktikannya dalam hidup kami. Biarlah Injil Matius terus menjadi satu pengajaran penting bagi kehidupan kami untuk mengenal pasti bahwa Yesus adalah Raja bagi hidup kami. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Soalnya tradisi saya rasa di antara kita banyak perbezaan. Bukan saja di bahagian BM, saya rasa di antara suku bangsa yang berbeza, kamu ada tradisi yang berbeza. Tradisi makan, tradisi, mungkin ibadah kepada Tuhan, tradisinya untuk melakukan banyak perkara. Saya rasa tradisi itu yang sesuatu yang penting dan baik. Amin. Kita hari ini bukan di sini untuk membuang semua tradisi. Tanpa tradisi, hilang identiti. Bukan? Macam orang Cina. Sekarang kalau lihat orang Cina tu bukan Cina sudah. OCBC. Waktu Din Musa dia berada di ulang tahun yang ke-30. Dia bilang sejarah gereja ini semuanya rata-rata semua OCBC. Orang Cina bukan Cina. Orang Cina tapi tidak pandai cakap Cina. Sampai dia bilang kali ini BBC dia bilang. Saya masih ingat tu. Dia bilang, apa maksud BBC itu? Dia bilang, betul-betul bukan Cina. Antara orang Cina pun banyak tradisi yang berbeza tu. Jadi waktu saya berada di Jerusalem kali yang pertama tu, saya pergi cek, mau pergi memastikan tradisi orang Yahudi, apakah percanggahan dan juga perbezaannya dengan mereka, dengan apa yang ada di Alkitab. Kenapa ia dapat membina satu komuniti ataupun masyarakat yang begitu kuat dengan tradisi mereka. Kadang-kadang sebuah tradisi itulah yang membuat mereka cengkir kepada Yesus. Salah satu alasannya kenapa mereka mau membunuh Yesus, mau menyingkir Yesus, sebab Yesus memecahkan tradisi mereka. Dan itulah tradisi yang saya mau periksa. Salah satu Sabat, hari Sabat. Hari ini bukan hari Sabat ya, ini bukan hari Sabat. Kalau hari Sabat kita semua harus berada di rumah. Hari Sabat bermaksud tidak boleh lebih daripada 50 langkah. Kau boleh buat apa saja, tapi tidak boleh lebih daripada 50 langkah. Dari yang asal di mana Sabat itu tidak boleh buat apa-apa. Lepas tu boleh. Kau pungut kayu api boleh, tapi tidak boleh lebih daripada 50 langkah. Jadi saya mau lihat apakah perbezaannya sekarang. Sebab bagi orang Yahudi, tradisi itu dia berubah-ubah. Adalah waktunya kesukaan ataupun kebaikan untuk mereka, mereka boleh ubah. ubah. Dan saya lihat di hotel yang kita menginapi, saya pun risau juga. Sebab hari Sabat saya bilang, kalau mereka tidak buat apa-apa, dalam makan. Keluar hari Sabat itu, kedai-kedai semua tutup. Sebab tak boleh buat kerja kan. Jadi saya bilang, habis kali ini mau makan apa? Maggi dah ada, ataupun yang bawah sudah habis. Mau makan apa tu? Jadi saya tanya yang mereka yang pimpin tour guide yang bawa kami itu, saya tanya dia, macam mana? Oh, jangan risau, ada makan tu. Siapa yang pergi masak? Oh, kami tak masak. Kami hanya memanaskan makanan. Jadi hari Kamis ataupun hari Jumat pagi, Sabat itu adalah malam Jumat sampainya malam Sabtu. Okay? Jadi malam Jumat jam 5, jam 4:30, 5, terus setelah kepada matahari. Okay? Sampai Sabtu jam 4, jam 5 petang begitu. Jadi apa yang mereka buat, mereka masak dulu. Nanti hari Sabat kasih panaskan saja. Kau buat kerja juga Pak? Tidak, itu bukan buat kerja. Kami hanya memanaskannya. Oh, okey. Nah, salah satu alasannya. Dan juga mereka punya lift. Panggil lift juga, lift. Ada 3 tu. Satunya khas untuk lift Sabat. Jadi hari Sabat lift itu lain. Kau tidak payah tekan apa-apa tu. Kau berdiri sana dia buka. Kau masuk, kau tak payah tekan. Tiap lantai, tiap tingkat dia berhenti tu.
Kalau kau tinggal di tingkat 33 kali lah kau tunggu. Sebab tekan pun tak boleh. Itu dikira buat kerja, tekan tak boleh. Tapi panaskan makanan boleh. Ya, tradisi mereka. Kami diberi pulang untuk dijemput dan makan sama-sama dengan rabai, salah satu rabai. Wah, luar biasa. Yang pernah baca tengah sejarah Alkitab. Ini orang benar, orang hidup. Jadi makan dengan dia. Dan juga ada satu tradisi di mana hari Sabat, malam Sabat itu, bagi kawasan itulah, orang-orang Yahudi di mana saja kau tinggal, satu keluarga itu harus berkumpul. Mesti berkumpul. Tuakah, budakah, semua harus, tidak ada pilihan, mesti berkumpul tiap minggu. Dan mereka berkumpul tu, hebat tu, dia makan. Minum, tak mabuklah. Minum, makan, nyanyi. Minum, makan, nyanyi. Minum, makan, nyanyi. Wih, luar biasa. Aku mau ambil gambar. Mau ambil video begitu kan. Bawa kasih kami tengok, ini orang Yahudi. Waktu saya mau ambil, dia bilang, tak boleh. Kenapa? Sebab kau ciptakan sesuatu yang baru. Apa yang baru? Orang batu, selama tu orang tu. Tak boleh, kau boleh ambil gambar. Wih, bingung saya. Apa yang boleh buat? Panaskan makanan boleh. Tekan lift tak boleh. Ambil gambar tak boleh. Sudahlah. Tapi itulah tradisinya yang menjadi soalan di mana di Matius pasal 15 mereka datang dari jauh dari Yerusalem, datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. Waktu itu Yesus berada di Tiberias, Caesarea ataupun di kawasan utara. Waktu itu kami dari Yerusalem ke Galilee di kawasan itu hampir 3 jam. Bayangkan, ini orang dari jauh-jauh datang untuk apa? Mereka datang untuk mencabar Yesus. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini menjadi satu isu. Tidak membasuh tangan sebelum makan. Adakah kamu basuh tangan sebelum makan? Adakah? Yang ada tu boleh jadi orang Yahudi sudah. Ya, kamu sunat dulu tu. Yang tidak basuh tangan tu tak boleh. Sebab adat istiadat bilang tak boleh. Ya, soalnya bukan boleh tak boleh, tapi kan isunya cuci tangan, kalau lupa cuci tangan makan kan, tak boleh kah? Tak boleh. Dia dari jauh pergi mencabar Yesus. Itu yang masalahnya. Isu tentang basuh tangan sebelum makan tidak harusnya menjadi begitu besar, Pak. Jangan kita membesarkan masalah itu ataupun isu itu sampainya menjadi pertengkaran ataupun selisihan faham adalah satu dengan yang lain. Jadi hari ini kita mau belajar dari tajuk ini, firman adalah prinsip yang terbaik. Waktu kita mau mengimbangkan apa yang harus, apa yang tidak harus. Bukannya bolehkah tidak boleh. Kita harus lihat kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau Alkitab memang mengatakan begitu, ya kita akun saja dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau Alkitab tidak mengatakan begitu, mesti mau basuh tangan sebelum makan. Apa yang kita harus cari? Apakah penyelesaiannya? Prinsip Alkitab. Dan Yesus membawa kepada prinsip amanat, perintah itu. Ada 10 hukum, Yesus menyimpulkan dia menjadi 2, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu prinsip untuk semua yang dikatakan oleh Allah. Apa yang kita buat, apa yang kita cakap, apa yang kita pikir, mau lihat prinsip mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Adakah ini wujud? Apa sejak tradisi kah, adat istiadat kah, dari nenek moyang kah, dari bapa kah, dari suku yang lain kah, apa saja, kalau ia memang dapat membantu kita, mendorong kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, amalkan. Tapi kalau dia tidak dapat mendorong kita mengasihi Tuhan ataupun mengasihi sesama, jangan mengambil itu menjadi satu isu untuk pembahasan. Ya, sebab akhirnya ini bukan soalnya surga ataupun neraka.
Tak ada seorang pun dia tidak basuh tangan dan masuk neraka. Faham? Jadi inilah Yesus mau membalas cabaran mereka. Dari 2 poin ini yang saya kongsikan. 1, tradisi manusia lawan firman Tuhan. Ayat yang ketiga, jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, kamu pun buat juga. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahmu ataupun ibumu pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, bangsa siapa berkata kepada bapaknya dan kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemberian kamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Seorang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya ataupun ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Lain, bercangkah. Di Markus pasal 7 ada mengatakan cerita yang sama. Apa yang diberikan oleh Tuhan heran. Perkataan itu adalah korban, persembahan. Perkataan asal adalah korban, C-O-R-B-A-N. Tapi bahasa Melayu adalah K-O-R-B-A-N. Bahasa yang sama, perkataan yang sama, korban. Jadi maksudnya ini, dia seharusnya memberi seperti, kalau konteks hari ini, RM200 untuk ibu bapaknya. Pemeliharaanmu. Jadi tiap-tiap bulan saya mau kasih kau RM200. Tapi dia boleh gunakan alasan dengan adat istiadat yang ada, bahwa dia bilang, oh, saya sudah berjanji dengan Tuhan, itu adatnya dengan korban yang saya harus bagi RM200 untuk gereja. Jadi, sorry Pak, saya tidak boleh kasih kamu. Walaupun ya, saya mau menghormati kamu. Tapi untuk Tuhan, RM200 ini saya harus bagi kepada Tuhan. Mereka gunakan alasan itu untuk mengelakkan diri daripada menghormati Tuhan. Jadi Yesus katakan ini perjangkaannya. Firman Tuhan dan juga adat istiadat. Lihat contoh dari Bapak Petrus. Apa yang terjadi kepada rasul yang dikatakan tergenah ini? Kisah para Rasul pasal 10 ayat 13. Waktu itu Petrus berada di tempat itu yang orang datang. Cornelius, keluarga Cornelius datang jumpa dia. Sebab Cornelius terima visi pergi panggil Petrus yang berada di Jaffa. Panggil dia datang. Jadi waktu yang sama Petrus dia berada di bumbung, dia terima visi ini. Visi apa? Kedengaran olehnya suatu suara kata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula kepada kedua kalinya suara berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau katakan haram. Itu benda-benda, ada binatang-binatang yang ditunjukkan itu bukannya binatang yang eksotik. Hanya Petrus katakan dia tidak pernah makan makanan itu. Tentang ini saya ingat waktu pelayanan saya di Tarakan, salah satu makanan yang mereka sedia ada, tidak pernah miss. Tiap Christmas pasti ada. Kalau orang Cina di sini makan apa? Itu turkey kan, ayam Belanda tu kan, nak enak tu. Tapi Christmas kan mesti mau ayam Belanda. Palu macam Christmas. Orang di Tarakan lah, bukan Indonesia lah. Di Tarakan mesti ada ini. LW. Anjing. Aso kan? Manok ayam kan? Aso. Mesti ada LW itu. Patong. Mesti tu. Di sini kalau hari raya puasa begitu kan, biarlah ayam kan, jual ayam dulu lah. Sekarang dimakan. Dulu jual ayam di tepi-tepi jalan tu. Kasih kandang kau datang sehingga bawa satu balik rumah. Tapi mereka apa? Jual anjing. Bulan 6 mereka piala anjing sudah. Kasih, bukan mereka yang lahir lah, kasih anjing, lahirkan anjing. Yang kalau yang hitam tu, 400,000 rupiah.
Dia bilang hitam tu yang paling enak tu. Kalau yang tidak mampu beri, kau tahulah waktu Christmas datang, kau nampak malam-malam kau dengar ada motor sudah, habis anjingmu. Kalau kau biar anjingmu lari keluar, habis, besok hilang sudah. Mereka hebat tu, satu orang naik motor yang belakang tu ambil 2x2, yang kayu tu, patok tu. Hebat tu, dia paksa dia sampai corner tu kan, tak boleh lari, anjing tu berhenti, dia satu kali saja. Kalau saya tak boleh. Dia tu hebat, masuk guni kan, karung, ya, masuk karung, balik. Dulu dia ikat di pokok, pakai patok itu hantam dia, sampai dia mati, sampai tulang-tulangnya sudah hancur. Sekarang lain sudah, dia kadang-kadang dia masih hidup tuh, pengsan saja, balik rumah nyala api, buang di api itu, biar dia bakar semua tu, bulu saya hilang, kasih bersih, baru dia potong. Itulah aku tak boleh makan, sebab saya tidak pernah makan. 2 kali saja, 1 kali mereka perangkap saya. Tapi yang ada anjing lah, dah ada, pendeta dah ada, makan saja, dah ada anjing. Sampai itu saya makan, lain ini bukan ayam ni. Saya tahu tu, ayam kah, kambing kah, daging kah, ini lain, yang lain. Kedua kali terpaksa saya makan. 2 keping saja aku makan anjing tu. Tak boleh. Sebab saya tidak pernah makan. Tapi soalnya, kalau kan sekarang ayam naik harga, babi naik harga, orang bilang makan daging lah. Daging tu lebih murah sudah. Makan ikan, dah lama semua ni habis. Tinggal anjing saja, kau makan kah? Mana tahu kami di bumbung, tiba-tiba Tuhan kasih visi, pergilah ke negara ini dan jadikan bangsa ini muridku. Tapi negara itu hanya ada anjing saja. Negara itu tak boleh makan ayam, tak boleh makan yang lain. Kau hanya boleh makan anjing saja. Pergi kah tidak? Itulah soalnya Petrus bilang, aku tidak pernah makan. Tapi Tuhan tidak. Apa yang dijadikan halal oleh Allah, kau tidak boleh bilang haram. Kembali ke Tarakan, mereka makan anjing dan makan buaya. Jadi buaya kasih siapa? Kasih saya. Wah, Pak Pendeta kau makan buaya? Ya, tak kau tidak makan anjing, tak makan. Buaya saya makan. Wih, itu buaya kan lebih panas, tapi buaya enak. Anjing tak boleh. Jadi itu soalnya, kalau kita mau berdebat tentang soal ini, banyak pelayanan Tuhan tidak dapat diteruskan. Maksudnya kita buang banyak waktu untuk berdebat, membahaskan sesuatu yang tidak sepatutnya. Sebab kami kalau jadikan ia bolehkah tidak boleh, banyak yang kita mau debatkan. Itulah di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Mungkin kau bilang, kan canon ini tradisi kan adat, bukan? Apa yang Paulus katakan, dia memberitahu mereka ajaran-ajaran yang mengikut prinsip daripada firman Tuhan. Itu okey. Apa yang dikatakan tidak okey, Kolose pasal 2. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Puji Tuhan. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, kerana itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Bagus nih jemaat. Tapi hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu, menawan kamu, dan dengan filsafatnya yang kosong dan palsu,
menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Masalahnya adalah tetapi tidak menurut Kristus. Saya bukan katakan filsafat adat istiadat langsung tidak bagus. Dan kan nanti kau parima, Kenan bilang dah bagus. Semua buang adat tu, buang. Tidak, adat tu masih bagus tu. Adat yang menentukan siapakah kita hari ini. Kalau tambah adat, kadang-kadang cuma tu, ni orang Cina kah? Mahu orang apa ni? Semua adatnya hilang. Tapi kita harus lihat kalau adat tu yang tidak menurut Kristus, buang. Jadi kembali kepada prinsip Yesus. Adakah itu tradisi yang penting ataupun firman Tuhan yang lebih penting? Waktu saya berada di Tarakan, di tempat jangkaan luar, di kota okey. Roland tahu tu, di kota okey, ada aircon kan. Tapi yang dulu sebelum gereja yang ada di Kopri, gereja yang saya berada di sana adalah orang bilang di bawah kolong. Rumah yang ada tiang di bawah kolong lah. Itu rumah sewa yang untuk staff, tapi hari Minggu kami beribadah di bawah. Kali pertama pergi, saya tengah banggangnya dan sangat terkir. Saya mesti mau pakai baju ini. Hebat tu kan? Di sana mana ada pendeta yang begini? Aku mesti mau. Tapi staff bilang, Reverend, jangan, panas tu. Tak, okey tu. Sebab ibadah jam 11.30 kan jam 12. Dan macam ini jam 12, tapi masih ada ikon. Sana tak ada. Aku dah baca, mesti mampu. Panas tu, Reverend, jangan. Tak, aku mesti mau cuba. Sebab ini ajaran yang saya terima. Mesti mau pakai baju ataupun jubah ini untuk hari Minggu. Jadi waktu sampai di sana pakai tali bukit bah. Turun sampai rumah tu. Waktu saya turun tu jemaat nampak saya rasa hati mereka habis. Confirm dia. Waktu saya sampai di sana sebelum ibadah mula menyesal sudah aku. Panas tu. Kepanasannya sebab waktu saya berkeringat dari sini ini pun basah. Tak pernah kau nampak ini basah tu. Sikit saja di sinilah. Sekarang pun ada sudah. Ya biasanya sini saja. Itulah warnanya hilang. Sikit saja tu. Tapi di sana basahnya sampai sini. Ini yang ini seluar, yang luar dalam semua basah. Punya menyesal dah. Kita lepas tu naik kereta kan. Stop bilang. Ya kan, sudah kasih tahu kamu. Ya, aku menyesal sudah. Minggu kedua sampai dah pakai sudah. Dah pakai sudah. Sebab bukannya soal saya boleh ke tidak boleh. Saya mau baju ini untuk malam. So malam ada ibadah lagi di kota. Kalau pagi tu malam tu dah ada baju sudah. Terpaksa aku simpan untuk malam. Jadi dari sana adalah. Bukan saja begitu. Kami terpaksa pakai yang perangkap lalat. Pernah kau nampak kan? Perangkap lalat itu bau betul tu. Tapi lalat suka. Kau buka lalat datang dia melekat di sana tu. So di persekitaran tu banyak kebun-kebun ayam. Kadang ibadah kan Tuhan banyak lalat tu. Bukan kami yang bau sebab lalat di sana. Terpaksa kami salah satu budget gereja ya. Beli itu tiap-tiap minggu banyak kertas di tepi-tepi itu. Dia coklat, warnanya coklat. Lepas ibadah hitam. Semua lalat di sana. Tiap-tiap minggu beribu-ribu lalat mati. Itulah ibadah yang waktu dibawa kolong. Bolehkah kita adakan kebaktian? Boleh. Sehingga sekarang ada sudah bangunan, puji Tuhan, dalam lalat sudah. Ada ekor, ada kipas, jadi boleh pakai baju sudah. Abraham Yakubus pakai baju tu, okey. Tapi bukan dulu tak boleh.
Waktu saya berada di kampung Kulu-Kulu, dari Bukit Karam sampai Sangau, Sangau ke kampung Kulu-Kulu. Reverend Juni waktu itu bawa pergi ibadah, naik bukit. Okey, naik. Aku lihat dia semangat, dia pakai bajunya. Aku, panasnya ni, aku tahu apa maksudnya panas tu. Naik bukit. Dah lama nampak pondok, dia, oh, lama lagi ya, mau lihat. Dia bilang, bukan, ini gereja. Pondoknya pakau mah, tiang-tiang pakau tu. Atapnya kalau saya kuat sikit, hilang. Okay? Ketinggian saya boleh goyang kadang. Kalau saya langkah sikit, itu seluruh tu pasukan member anggota, hati-hati, jangan rosakkan gereja ni. Tapi Reverend Juni luar biasa, dia pakai ini. Dia pakai yang dalam lagi. Ini aku tidak pakai yang dalam tu. Dalam ada satu kesok surplus. Kesok surplus collar. Ini clinical. Dia pakai full gear, orang bilang lengkap. Lepas dia pakai, dia tanya, Reverend, kau mau pakai? Oh, sudah. Okay. Tak payah. Lepas ibadah, aku nampak dia sama juga. Dalam basah kan tidak lah, tapi sama juga. Itu lepas ibadah aku tanya, kenapa kau mau pakai ini? Panasnya tu. Dia bilang, tak boleh. Jemaat bilang kalau tak pakai ini, bukan jamuan kudus. Aku bersyukur Kusem tidak begitu ya. Itulah kadang kalau kita salah paham antara tradisi dengan firman Tuhan, itu yang terjadi. Kita anggap, ada juga gereja saya dengar, sebab lilin tidak nyala. Ada 1 minggu, tak tahu dia nyala ke padam ke tidak. Api lilin padam. Dia lapor kepada bishop. Oh, hadirat Tuhan sudah tinggalkan gereja. Tapi ada lampu Dulu mau lilin sebab tak ada lampu. Itu lilin pun halang penyangat sama lalat. Sekarang tidak payah, ada reset. Kan ada lampu. Tapi dia boleh jadikan itu, bilang hadirat Tuhan sudah hilang. Amin. Tradisi manusia, firman Tuhan. Okey? Kedua, Yesus tunjukkan masalah sebenarnya. Kenapa mereka pegang terlalu kuat kepada tradisi ini? Kedua, luaran lawan dalaman. Dari bibir dengan hati. Itu yang Yesus katakan di ayat 7 hingga 11. Hai orang-orang munafik. Dia lihat banyak cakap, dia langsung tegur mereka. Hai orang-orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil banyak orang, berkata kepada mereka, dengarlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Pagi mereka mungkin mesti mau cuci tangan. Macam cuci kaki sangat penting. Sebelum kau masuk ke rumah, ataupun sampai kalau kau diundang, tuan rumah itu ataupun hambanya harus mencuci kakinya. Sebab kakinya datang mungkin dia terinjak, tai, unta ke tai, tak tahu apalah. Pasir semua tu, kotor. Mungkin tangan pun kotor je, tidak macam hari ini. Hari ini kita punya tangan sangat-sangat bersih itu. Bukan cuci dengan air, cuci dengan sanitizer. Wah, semua kita tu wangi lagi, kan? Bersih itu. Tapi bagi mereka mungkin itu kalau tidak cuci tangan, makan akan menajiskan orang tu. Sebab kotor kan? Okay? Tapi Yesus yang katakan apa yang masuk tu tidak akan menajiskan. Dia akan keluar juga. Tapi apa yang keluar dari sini, dari hati itu, yang menajiskan orang tu. Itulah masalah sebenarnya. Jadi Mazmur 50 ayat 16. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada orang fasik. Apakah urusan kamu menyeliti ketetapanku dan menyebut-nyebutkan perjanjiku dengan mulutmu? Tidak ada. Sebab apa? Kefasikan yang mereka ada. Apa yang di dalam itu sudah kotor, apa siap kau keluar tetap kotor.
Tapi dunia ini yang mengajar kita, kita boleh gunakan banyak perkara untuk menutupi kekotoran kita. Apa yang memang membuat seorang itu cantik, beautiful, adalah hatinya. Okay? Saya pun katakan di mana, Canon bilang dah payah buat kosmetik sudah, biarlah minggu depan datang pedulilah, dah tandang rambut, dah ikat rambut, ya semua yang datang pun, siapa ini? Sebab kosmetik kan, kalangan dapat kosmetik, siapa ini? Canon kau bilang hati yang penting kan, hatiku penting yang cukup, yang luar tu tak perlu, tak tetap. Tapi jangan biar yang luar itu yang menentukan bahwa adakah orang itu suci kah tidak. Apa yang menentukan adalah dari dalam. Itulah yang Yesus katakan kepada mereka di Yakobus pasal 3 tentang bibir ataupun lidah. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar pekat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tak mungkin. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Tak mungkin. Adakah buah anggur dapat menghasilkan buah ara? Tak mungkin. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Satu orang tu pakai mulut yang sama untuk memuji Tuhan di hari Minggu. Tapi hari Sabtu, hari Isnin sampai Sabtu kutuk orang. Tak mungkin. Tak boleh. Itu tidak ngam tu orang bilang. Salah satu doa yang saya doakan dulu adalah Tuhan mengubah sikap ataupun tabiat cakap kotor saya. Saya luar biasa tu. Bukan biasa, luar biasa. Kalau saya cakap kotor. Itu yang dia ajar. Kalau kau mau belajar bahasa lain, belajar cakap kotor dulu. Waktu saya ada dulu bekerja dengan orang-orang Bisaya, saya tanya, ajar saya bahasa Bisaya, dia ajar saya cakap kotor. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubahlah saya. Cakap kotor ni. So, bahaya juga kalau saya khotbah tu keluar cakap kotor saya habis. Ya Tuhan, tak boleh tu. Jadi bukannya soal kau tendang saya kah, adapun kau lucutkan jawatan saya kah, adapun pakai lada kah? Nah, hanya Tuhan saja melalui Roh Kudusnya ubah dari dalam yang dapat hilangkan saya punya cakap kotor tu. Nada sudah. Saya memang berucap syukur kepada Tuhan. Nada sudah. Kadang saya duduk dengan pemimpin gereja, dia pun kadang rasa malu juga lah. Kami duduk sama-sama kan, cakap-cakap terjadi dia cakap kotor tu. Dia sorry Tuhan, jangan sorry saya, sorry Tuhan. Dia sorry, jangan sorry sama aku, sorry sama Tuhan. Yang macam mana? Kamu harus berubah dari dalam. Amen. Okay. Jadi Matius pasal 23 inilah Yesus menegur dengan katakan celakalah kamu kepada orang-orang munafik, bukan 1 kali, 7 kali. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang setelah luarnya memang bersih tambaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tambaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini yang kita tidak boleh ada. Bukan haruskah tidak, ini yang adalah tidak boleh. Kemunafikan adalah satunya yang paling dibenci oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau seorang yang jujur, yang dapat menyembah Dia dalam kebenaran dan juga dalam roh, yang cukup benar di hadapan Dia, yang memang kalau ada salah akan mengaku bahwa saya bersalah.
Yang mau minta tolong, dia akan mengaku saya mau minta tolong. Yang cukup benar, bukan sebab hanya di mata orang ataupun mata manusia, tapi di depan dia. Tuhan tidak minta seorang yang hebat. Dia minta adalah kejujuran kita, keikhlasan kita kepada dia. Amen. Dari persembahan sama Ananias Safira. Mau pagi-pagi lah, nampak mau tibu. Ya, ini yang kita jual tu. Nak boleh. Berapa banyak yang kita pagi, itu bukan Tuhan yang mau. Tuhan mau kejujuran, keikhlasan tu. Waktu kita melayani Tuhan, sama juga. Dia maukan keikhlasan kita. Bukan maukan talenta. Kalau ada 5 baru kau melayani. Tidak. Keikhlasan itu. Sebenarnya apa yang menarik orang lain kepada Yesus adalah keikhlasan kita. Bukannya kemunafikan kita. Bayangkan kalau adanya kita ni orang munafik. Hari Minggu kita sangat saleh, sangat kudus, sangat suci. Isnin sampai Sabtu lain. Itu bukan dapat menarik orang, tapi menolak orang daripada Yesus. Jadi di mana siap kita pergi, ingat, kita harus pegang kepada prinsip daripada firman Tuhan, bukannya tradisi. Itulah Daud berdoa di Mazmur pasal 51. Waktu dia berdosa, melakukan perselingkuhan dengan Bathsheba, dia berdoa dan bertobat. Salah satu doanya di ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan berbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Jadilah hatiku tahir, suci, dan teguhkan, baurilah batinku dengan roh yang teguh. Tidak penggok, bukannya, tapi dia tulus kepada Tuhan. Adakah doa ini yang kamu nanti-nantikan? Apa siap kita buat? Apa siap kita cakap? Apa saja yang kita pikir? Kalau kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang tahir, roh yang teguh, kita boleh berjumpa dengan Tuhan dan juga dapat bersekutu ataupun berhubung dengan jemaat-jemaat yang lain. Ingat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah Tuhan akan tolong kita supaya kita tidak akan menjadi seperti orang-orang Farisi sini, hanya soal basuh tangan, mau berdebat, mau cari pasah sudah. Tapi biarlah semuanya kita kembali kepada prinsip Tuhan, tahunya bahwa itu yang Tuhan mau dalam tubuhnya, dalam gerejanya. Amen. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu yang telah memberikan satu peringatan yang sangat penting kepada kami semua. Jadilah hati kami tahir, berbaurilah batin kami dengan roh yang teguh, supaya kami dapat datang kepadamu Tuhan seperti Daud yang betul-betul dia bertobat dan kembali kepadamu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Janganlah biar kami terperangkap dengan adat istiadat, tradisi, dan sampainya kami tidak dapat maju ke hadapan. Ajarlah kami Tuhan supaya kami pegang kuat kepada firman-Mu, yang tahunya dapatnya kami bersyukur kepada apa yang telah lalu, tapi melihat dan berharap apa yang telah Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Serahkan kami ke dalam tangan Tuhan.
Dengarlah doa kami Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu penuhi kami. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Shikiriya basaka la basati. Shikiriya basaka la basata ya basati. Shantaya la baba dari basata ya basati. Kini ada basaki ya basata ya. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu penuhi kami Tuhan. Tidak ada kekosongan. Tidak ada yang tidak lengkap. Tapi semuanya dapat dipenuhi oleh Roh Tuhan. Datanglah Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Supaya kami dapat mengalami satu pembaruan yang datang daripada dalam, yang bermula dari dalam, yang menjadikan kami tahir di hadapan-Mu Tuhan dan di hadapan manusia. Inilah kami Tuhan. Bentukilah tubuh, roh dan jiwa ini mengikut kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri untuk pengakuan iman Yesus. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal daripada oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak dari Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus. Dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilakan duduk. Selamat datang beribadah di Gereja Good Samaritan. Kita mengalu-alukan saudara dan saudari kita yang kali pertama datang ke gereja. Ada yang memberitahu kepada saya, memaklumkan kepada saya bahwa ada orang baru, suami kepada Seri, ya. Seri ada di, boleh angkat tangan, ya. Suaminya Prince, ya. Putra Raja, Prince. Selamat datang ke Gereja Good Samaritan, kita menyambut mereka. Kalau masih ada lagi kali pertama datang ke Gereja Good Samaritan beribadah, bolehkah Anda angkat tangan? Di belakang? Ada lagi sesiapa? Di depan? Di tengah? Iya. Selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua, semoga ibadah hari ini memberkati kita. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan perhatikan bersama. Yang pertama, kebaktian ulang tahun Diocese ke-60. Kebaktian ini akan diadakan pada 24 hari bulan 7, lebih kurang 2 minggu dari sekarang. Dan perhatikan pada waktu itu masa kebaktian kita bukan jam 12.30 hari, tetapi jam 10.30 pagi. Bahasa Cina dan Inggris mereka akan sembahyang pada jam 8 pagi, tetapi untuk bahasa Malaysia
jam 10.30 pagi. Dan selepas itu kira-kira tengah hari kita ada jamuan ya sebelum kita pulang ke tempat masing-masing. Jadi kebaktian ini hanya pada 24 hari bulan saja masa kebaktian berubah. Jadi kebaktian ulang tahun, kesyukuran untuk ulang tahun Diocese yang ke-60. Dan sementara itu kita masih membuka tempahan baju perayaan ya, baju kesyukuran di pekerangan gereja. Anda boleh pergi ke sana untuk melihat baju itu. Anda boleh menempa lagi, tetapi baju itu hanya Anda terima selepas 24, selepas kebaktian 24 hari bulan 7. Karena tarik tutup sebenarnya sudah ditutup, tapi masih boleh menempa, tapi baju itu akan diterima selepas 24 hari bulan 7. Jadi bagi Anda yang sudah menempa tapi belum bayar, sila berurusan selepas kebaktian ini. Karitas ada menganjurkan kuis Alkitab yang akan diadakan pada 7 hari bulan 8 jam 2:30 petang. Jadi tarik tutup pada 17 hari bulan 7, maksudnya minggu depan. Jadi bagi ibu-ibu Anda yang berminat atau muda-mudi Anda berminat, sila mendaftar kitab Yosua ya, sila baca kitab Yosua karena semua kuis itu soalan dari kitab itu sendiri dan bersiap sedia untuk kuis Alkitab Karitas pada 7 hari bulan Agustus. Kita juga ada campaign Derma Darah, ini 3 kali sebulan, ini kali kedua untuk tahun ini, akan diadakan pada 21 hari bulan 8 dari jam 9 pagi hingga 2 petang, tempatnya di JS Center di belakang ini sahaja. Jadi bagi Anda yang sudah menderma, ya selepas 3 bulan kemudian atau 21 bulan Agustus ini sebenarnya Anda boleh menderma. Bagi Anda yang takut-takut karena terpikir jarum besar itu lebih sakit, sebenarnya jarum kecil masa Anda dibius itu sakit. Selepas itu jarum besar itu tidak terasa sakit. Jadi siapkan diri Anda untuk menderma darah karena darah yang kita sumbangkan itu boleh membantu nyawa orang lain. Dan juga satu perkara lagi tentang pelayanan rekta, kita punya Canon Chin. Rektor kita mengajar di ATI pada 12 hingga 16 Julai bulan ini, 18 hingga 22 Julai. Jadi ini masa bagi beliau, masa bagi Canon untuk mengajar di ATI. Jadi kalau ada sebarang keperluan, sila hubungi saya untuk bantuan. Jadi untuk pengumuman yang lain, sila perhatikan sendiri dalam buletin Anda. Dan masa ini adalah masa bagi kita untuk berdoa syafaat. Mari kita bertenang dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami berada di sini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami ingin berdoa bersama-sama untuk bahan-bahan doa pada hari ini Tuhan. Terutamanya Tuhan kami ingin berdoa, kami ingin memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih Engkau kepada kami dan kami berada di tempat ini Tuhan dengan kasih-Mu dan kami tidak perlu takut karena Engkau sentiasa menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala firman Engkau yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan pada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, ajar kami, kuatkan kami Tuhan, ajar kami supaya kami terus teguh dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur karena firman-Mu Tuhan dapat menegur kami, dapat membentuk kami Tuhan, untuk kami menghadapi hari-hari yang berikutnya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa juga
Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami ingin berdoa agar murid Kristus supaya kami lebih percaya lagi, lebih dalam mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam aktiviti harian kami Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan supaya kami terus bersandarkan kepada Engkau, bersandarkan kepada iman kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang seterusnya Tuhan. Terutama juga Tuhan berdoa untuk kumpulan kelompok pemuridan Cina, yaitu untuk persediaan perayaan Kui Bulan Tuhan pada 4 September ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai, Engkau akan memberikan kelengkapan apapun keperluan mereka Tuhan untuk kumpulan pemuridan Cina ini Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan akan berada di tengah-tengah mereka Tuhan. Kuasa-Mu yang akan mengalir di tengah mereka supaya kumpulan ini Tuhan dapat memuliakan dan memuji nama Engkau untuk perayaan ini Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa juga Tuhan untuk Senod Diosis yang akan berlangsung pada 28 dan 31 Agustus. Kami ingin berdoa untuk Archbishop Melte dan semua perwakilan, khususnya Archbishop, berikan beliau supaya memimpin sinod ini Tuhan, mengikut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami ingin berdoa biar ada hikmat dan bimbingan daripada Tuhan bagi semua yang hadir bagi sinod ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap perbincangan untuk isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan diosis, pertumbuhan gereja kami di seluruh Asia ataupun di negara kami sendiri Tuhan, dapat dilakukan mengikut kehendak dan rencana Engkau tersendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk ulang tahun diosis yang ke-60. Kami ingin berdoa untuk Gereja Kristus Batu Penjuru Tarakan, yaitu di bawah Reverend Jacobus Chong, Gereja Kristus Batu Karang, Gereja Anglikan Kristus Raja Segala Raja Nunukan di bawah Reverend Martin Ataring, dan juga Gereja Anglikan Indonesia Sebakis, Gereja Anglikan Indonesia Simenggaris, Gereja Anglikan Rangsit di bawah Reverend Tan Choki. Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena gereja-gereja misi ini di Indonesia dan Thailand. Kami bersyukur karena para perintis yang memulakan usaha-usaha misi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, dan juga hamba-hamba-Mu yang menyampaikan misi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan daripada Engkau sendiri yang membentuk gereja ini sampai gereja ini membesar Tuhan, dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin bersyukur juga Tuhan kepada orang-orang yang percaya di tempatan yang setia, memberi sumbangan besar kepada pembangunan gereja ini, dan memperkukuhkan pelayanan gereja, memberi kesaksian untuk Yesus Kristus dalam latar belakang budaya masing-masing Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk pemuridan yang konsisten dan efektif dalam kalangan orang yang percaya. Ketika menghadapi cabaran hidup mereka, mereka dapat dibebaskan serta disembuhkan daripada masa lalu mereka Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk perlindungan setiap kebaikan Allah dan manusia, serta keberhasilan semasa mereka terus menjangkau kawasan sekitar dengan Injil dan kasih Kristus. Tuhan, kami sekali lagi kami ingin berdoa juga Tuhan, kami ingin setiarkan berkat atas hidup padri, pastor, penginjil, pemimpin awam dan ahli PCC, semua staf dan pemimpin-pemimpin, serta ahli keluarga mereka. Kami percaya Tuhan akan membangkitkan sumber tenaga dan keuangan untuk pelayanan setiap gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa yang kami telah sampaikan pada hari ini Tuhan, dan kami percaya Engkau lebih mengetahui apapun yang kami ingin doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas doa-doa ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami ingin berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita tenang mengakui dosa kita. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama kita. Allah penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu dan bersama. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Salam damai. Jadi bagi Anda yang kali pertama datang ke gereja, sewaktu kita masuk ke gereja atau semasa perjamuan suci, nanti Anda boleh memberikan persembahan Anda, semasa persepuluhan atau persembahan mingguan Anda kepada Tuhan. Dan selepas perjamuan suci, kita akan ada doa untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang memberkati kehidupan kita. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya. Lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk sementara kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan,
Dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kira melarangmu dalam kehidupan kekal. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kira melarangmu dalam kehidupan kekal.
Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, karena segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri. Marilah kita menyambut berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tentera Allah, mari maju
Oke, kebaktian kita sampai di sini. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa memberi kami waktu dan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu dan memuji dan mendengarkan dengan sebagian firman-Mu dalam hidup kami. Semoga akan terbaik. Semoga kami akan dapat mengartikan di dalam setiap kehidupan kami apa yang dipetik dari firman-Mu tadi akan mengambil bagian di dalam keimanan kami ya Bapa. Berkati umat-Mu yang ada pada saat ini sebelum kami melangkah di tempat ini. Semoga kami membawa berkat di luar sana ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa dalam nama Yesus. Amin.